Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para siswa, kompetensi kejuruan agribisnis pengolahan hasil pertanian berjumpa dalam video pembelajaran keamanan pangan, penyimpanan, dan penggudangan, khususnya kompetensi mengoperasikan proses penyimpanan. Seperti kalian tahu, teknologi sekarang ini semakin maju. Teknik di bidang pengolahan pangan juga semakin berkembang, termasuk teknik penyimpanan. Teknik penyimpanan berteknologi tinggi sekarang ini memiliki tingkat keberhasilan penyimpanan yang lebih baik. Artinya, bahan yang disimpan memiliki kemungkinan mengalami kerusakan selama penyimpanan seminimal mungkin, seperti Modified Atmosphere Packaging atau MAP dan Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi pengusaha maupun konsumen. Pengetahuan ini perlu kalian ketahui dan kalian kuasai agar bisa diterapkan di dunia kerja kalian nanti. Para siswa yang berbahagia, apakah kalian tahu seberapa pentingnya kegiatan penyimpanan dalam suatu rangkaian proses produksi? Jika kalian pernah masuk ke dalam kegiatan industri pengolahan makanan, tentu akan menemukan bahwa kegiatan penyimpanan atau storage ini memegang peranan penting, baik untuk bahan baku maupun produk jadi. Melalui kegiatan penyimpanan ini, mutu komoditas maupun mutu produk jadi dapat dipertahankan. Penyimpanan yang baik akan membuat komoditas yang akan diolah siap untuk diproses, meskipun harus menunggu antrian jika bahan baku melimpah. Demikian juga untuk produk jadi, juga akan siap didistribusikan ke pelanggan. Nah, mengapa demikian? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Penyimpanan adalah tindakan pengamanan barang, dalam hal ini komoditas pertanian, yang karena sesuatu keadaan atau tujuan harus ditahan untuk beberapa waktu sebelum dijual, didistribusikan, atau diproses lebih lanjut. Tujuan penyimpanan secara umum adalah untuk pengamanan baik dari pencurian maupun kerusakan oleh serangga, tikus, jasad renik dengan jalan menghindari, mengurangi, atau menghilangkan berbagai faktor yang dapat mengurangi nilai komoditas. Selama pasca panen, produk akan mengalami kerusakan yang penyebabnya digolongkan menjadi dua, yaitu penyebab primer dan penyebab sekunder. Selama penyimpanan, produk sering kehilangan berat yang diakibatkan oleh sejumlah produk dimakan oleh serangga, hewan pengerat atau burung, serta serangan mikroorganisme. Kerusakan primer diantaranya ada kerusakan biologis atau mikrobiologis, kerusakan kimia atau biokimia, kerusakan fisik atau mekanis, serta kerusakan fisiologis. Kehilangan adalah segala bentuk perubahan dalam ketersediaan, kelayakan konsumsi atau edibility, dan mutu bahan pangan yang mengakibatkan bahan pangan tersebut tidak dapat atau tidak layak dikonsumsi oleh manusia. Penyimpanan hortikultura, sayur dan buah, dan produk olahan sebaiknya penyimpanan pada suhu rendah, penyimpanan dengan pengendalian atmosfer, serta penyimpanan dengan modifikasi atmosfer. Penyimpanan bahan baku dan bahan tambahan dapat dilakukan dengan cara penyimpanan pada suhu rendah serta penyimpanan pada suhu kamar. Selanjutnya akan kita lakukan praktek penyimpanan komoditas hasil pertanian. Kita akan melakukan praktek pengamatan komoditas sayuran dan buah segar yang disimpan dengan 3 perlakuan, yaitu penyimpanan dalam suhu ruang, penyimpanan dalam suhu dingin, yaitu menggunakan kulkas, kemudian penyimpanan dalam suhu beku menggunakan freezer. Di samping perlakuan berkait suhu, diberikan juga 2 perlakuan lain berkait wadah, yaitu penyimpanan yang dikemas dengan kantong plastik dan penyimpanan tanpa dikemas. Melalui praktik ini akan diamati pengaruh perlakuan penyimpanan, baik yang berkait dengan suhu maupun perlakuan pewadahan dengan kantong plastik seiring dengan berjalannya waktu penyimpanan, yaitu selama 3 hari. Dari praktik yang akan kalian saksikan, silahkan diamati perbedaan antara komoditas yang disimpan pada suhu dingin dengan komoditas yang disimpan pada suhu ruang. Adakah perbedaannya? Silahkan membuat kesimpulan dari hasil praktik yang akan kalian lihat dalam tayangan. Selamat menyaksikan.
Cuci tangan di tempat yang disediakan. Masuk ruang praktik dengan terlebih dahulu melepas sepatu seragam dengan alas kaki praktik. Selanjutnya, praktikan mengenakan APD praktik, masker, pakaian praktik, penutup kepala. Praktikan melepas semua aksesoris yang ada di tangan. Selanjutnya, praktikan mengenakan sarung tangan, menjaga jarak aman antar praktikan. Lakukan sanitasi awal area kerja, terutama meja kerja. Baskom, timbangan digital, nampan plastik, penggaris, pisau stainless steel, alat sanitasi, pengemas, refrigerator atau kulkas, freezer, dan lembar pengamatan praktik. Bahan yang digunakan adalah sayuran berupa tomat, sawi, dan kentang, dan juga buah-buahan, yaitu mangga dan pisang. Proses penyimpanan diawali dengan melakukan trimming atau pembersihan bagian-bagian buah atau sayur yang tidak digunakan, dan pembersihan atau pencucian dengan air bersih dan blanching jika diperlukan. Ambil bahan tomat, kentang, dan sawi sebanyak 3 bagian dan masing-masing ditimbang beratnya. Menyimpan bagian 1 pada suhu ruangan, bagian 2 disimpan pada suhu dingin, dan bagian 3 disimpan pada suhu beku dengan freezer, masing-masing selama 3 hari. Pada hari pertama, lakukan pengamatan terhadap warna, kekerasan, dan tingkat kesegaran serta beratnya. Pada hari kedua, lakukan pengamatan terhadap warna, kekerasan, dan tingkat kesegaran serta beratnya. Untuk hari kedua dan hari ketiga, diberi komoditas yang kondisinya menyesuaikan. Pada hari ketiga, lakukan pengamatan terhadap warna, kekerasan, dan tingkat kesegaran serta beratnya. Ambil bahan tomat, kentang, dan sawi sebanyak 3 bagian dan masing-masing ditimbang beratnya, kemudian masukkan ke dalam pengemas. Menyimpan bagian pertama pada suhu ruang,
Bagian 2 disimpan pada suhu dingin dan bagian 3 disimpan pada suhu beku dengan freezer, masing-masing selama 3 hari. Pada hari pertama, lakukan pengamatan terhadap warna, kekerasan, dan tingkat kesegaran serta beratnya. Pada hari kedua, lakukan pengamatan terhadap warna, kekerasan, dan tingkat kesegaran serta beratnya. Untuk hari kedua dan hari ketiga diberi komoditas yang kondisinya menyesuaikan. Pada hari ketiga, lakukan pengamatan terhadap warna, kekerasan, dan tingkat kesegaran serta beratnya. Mengambil 3 buah pisang tua dan 1 buah mangga. Ukur diameter rata-rata dari masing-masing buah. Amati kenampakan luar meliputi warna, kekasaran kulit, kekerasan, dan berat dari masing-masing bahan. Simpan pisang dengan 3 variasi perlakuan, yaitu pisang disimpan tanpa pengemas, dikemas dengan kantong plastik, dan dikemas bersama mangga. Simpan bagian pertama pada suhu ruangan, bagian kedua disimpan pada suhu dingin dengan kulkas, dan bagian 3 pada suhu beku atau dengan freezer, masing-masing selama 3 hari. Pada hari pertama, lakukan pengamatan terhadap kenampakan luar meliputi warna, kekasaran kulit, kekerasan, berat, dan diameter rata-rata dari masing-masing bahan. Pada hari kedua, lakukan pengamatan terhadap kenampakan luar meliputi warna, kekasaran kulit, kekerasan, berat, dan diameter rata-rata dari masing-masing bahan. Untuk hari kedua dan hari ketiga diberi komoditas yang kondisinya menyesuaikan. Pada hari ketiga, lakukan pengamatan terhadap kenampakan luar meliputi warna, kekasaran kulit, kekerasan, berat, dan diameter rata-rata dari masing-masing bahan. Lakukan sanitasi alat dan tempat praktik. Praktikan dan guru membuat kesimpulan akhir dari praktik dan pembelajaran secara umum tentang mengoperasikan proses penyimpanan. Perkenalkan, saya nama Untung Wijanarko, pengelola TOM, artinya singkatan dari Tani Organik Merapi, yang berarti bertani organik di bawah lereng Gunung Merapi. Pengetahuan tentang proses pengemasan dan penyimpanan ini tentu harus dikuasai agar proses penyimpanan dapat berjalan baik dan optimal sehingga produk dapat tahan lama. Untuk itu, peran ilmu pengetahuan yang diperoleh di dunia pendidikan terutama dari SMK sangat kami perlukan. Hal ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari program Link and Match. Pesan saya untuk anak-anak SMK, terutama untuk SMK Cakringan, ya, jadilah anak-anak yang kreatif, santun, mandiri, dan setelah lulus jadilah seperti saya, pengusaha. Ya, kalau untuk bisa memberdayakan, membuka peluang pekerjaan bagi teman-teman yang lain. Dunia pertanian itu perspektif. Ayo kita bangun bersama. SMK bisa, SMK hebat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Para siswa SMK Kompetensi Kejuruan APHP, demikian tadi pembelajaran tentang mengoperasikan proses penyimpanan. Setelah melihat tayangan video pembelajaran tadi, kalian diharapkan
mampu memodifikasi dan menentukan metode penyimpanan yang tepat untuk kompetensi pengetahuan, serta siswa mampu merancang metode penyimpanan dan melakukan proses penyimpanan untuk kompetensi keterampilan. Kemampuan menyimpan dengan metode yang tepat dan melakukan proses yang benar akan membuat bahan maupun produk akan bermutu tinggi sebagaimana diharapkan. Sebagai penutup dari pembelajaran ini, kalian saya ajak untuk terus giat belajar supaya kita tidak ketinggalan ilmu pengetahuan. Saya percaya kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Akhirnya, teruslah jadi insan yang kreatif, santun, mandiri, dan siap kerja. SMK bisa, SMK hebat. Ada lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.